Hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri belakangan ini semakin hangat. Terlihat jelas di hadapan publik setelah keduanya saling bertukar hadiah dan juga barang. Yang menarik perhatian publik, di ulang tahun ke-78 Presiden kelima Megawati Soekarnoputri mendapatkan kado spesial dari Presiden Prabowo Subianto berupa karangan bunga anggrek bulan sebagai ucapan selamat. Meskipun Prabowo harus melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kunjungan kenegaraan, kiriman bunga tersebut tetap sampai ke tangan Megawati tepat pada hari spesialnya. Terima kasih atas perhatian dari semua pihak, khususnya kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan perhatiannya atas hari ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri di hari ulang tahunnya. Beliau berdua sudah seringkali saling tukar hal-hal yang memang dianggap bisa saling bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya beberapa kali Pak Prabowo mengirimkan vitamin untuk Ibu Mega. Jadi seperti itu. Jadi itu contoh bahwa kedekatan hubungan antara kedua beliau memang sudah terjalin sejak lama. Sebelumnya, Megawati pun menunjukkan perhatian serupa dengan menitipkan minyak urut untuk Prabowo. Diketahui minyak urut itu dititipkan Megawati melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi. Meskipun sampai saat ini Megawati dan Prabowo belum sempat bertemu langsung, namun hubungan mereka tetap terjalin erat. Lantas, apa makna dibalik bertukar hadiah dan barang kedua tokoh ini? Apakah hubungan hangat antara Prabowo dan Megawati sering bertukar perhatian melalui hal-hal sederhana menjadi sinyal bakal bertemu dalam waktu dekat? Ya, pucuk dicinta ulang pun tiba ya pemirsa. Nampaknya kemudian itu yang bisa kita tangkap dari kedua tokoh besar ini, yang tadinya kemudian hanya sebuah wacana saja, perjumpaan antara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan juga Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto. Namun saat ini nampaknya semakin dekat, semakin gencar disuarakan perjumpaan antara keduanya dengan sinyal-sinyal pun yang juga bisa kita tangkap di publik, yaitu baru-baru ini kemudian nampaknya saling bertukar hadiah. Apa sebenarnya arti dari minyak urut yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri dan juga kemudian pemberian bunga anggrek dari Prabowo Subianto untuk ulang tahun Bu Mega? Kalau kemudian memang sudah sedekat ini hubungannya, sudah seerat ini, sudah cukup mesra, mengapa tak kunjung bertemu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan kami ada juru bicara PD Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro. Selamat malam, Halo, Seno. Malam Mbak Maria. Akhirnya hadir juga di studio kami. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama kami ada pakar politik Universitas Nasional, Bung Slamet Ginting. Selamat malam, Bung Ginting. Selamat malam, Mbak Ya. Ya, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada Bung Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra Jakarta. Tapi sebelumnya kami ingin tanya dulu ke Seno nih. Kemarin sudah diterima hadiah spesial dari Pak Prabowo untuk Bu Mega, walaupun kemudian cukup padat Pak Prabowo ada kunjungan kenegaraan ya. Tapi respon Bu Mega sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kemarin kebetulan saya juga ke Batu Tulis waktu perayaan ulang tahun Ibu. Dan acaranya memang dimaksudkan untuk berlangsung dengan khidmat, dengan sederhana, hanya dengan keluarga dan kawan-kawan kerabat dekat. Tetapi memang ada beberapa karangan bunga dan kiriman bunga di situ. Nah, salah satunya memang istimewa, terkhusus dari Pak Presiden Prabowo. Ada papan bunga yang dikirim, karangan bunga sekaligus kemudian bunga anggrek yang jadi bunga kesukaan Bu Mega. Nah, aduh ada kode-kode lagi nih. Ya, jadi bunga anggreknya warna ungu dan warna putih tuh. Itu memang jadi tumbuhan tanaman yang menjadi kesukaan Bu Mega. Dan biasanya hanya orang-orang yang punya hubungan dekat yang cukup lama dengan Bu Mega yang tahu bahwa Ibu Mega itu suka dengan bunga anggrek. Jadi Pak Prabowo termasuk yang cukup lama
punya hubungan secara kesejarahan dan secara ideologis dengan Bu Mega. Secara pribadi hubungannya selalu tidak pernah ada masalah berarti. Dan kemarin itu kami mengucapkan terima kasih yang mendalam untuk perhatian Pak Prabowo di tengah kesibukan beliau. Itu pun juga disampaikan tidak sih oleh Bu Mega dalam acara ulang tahun tersebut? Oh, kalau di acara ulang tahun memang kan banyak sekali ya tamu undangan yang datang. Dan acaranya juga cukup padat karena tamu-tamu tersebut. Bu Mega sempat nyanyi juga. Saya ingat salah satu lagu yang dinyanyikan Bu Mega itu judulnya My Way. Itu salah satu lagu kesukaan Ibu Mega juga. Jadi lagunya betul-betul merepresentasikan suasana hati gitu ya dengan lagu My Way itu. Lalu kemudian banyak juga tamu-tamu yang hadir dan memberikan selamat. Jadi memang acaranya nyantai saja, tidak ada kemudian acara sambutan khusus. Acara santai tapi dari segi hadiah, dari segi lagu ininya ke Bu Mega pun juga menyuarakan isi hati dan juga suasana politik saat ini ya. Ya itu lagu favorit Ibu Mega. Oh, oke. Kalau tadi sudah disampaikan cukup dekat hubungannya begitu ya. Sudah ada tidak sih sinyal-sinyal kapan akan bertemu? Waktu itu kan kita sempat berbincang juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Katanya bulan ini, betul tidak sih? Kan tinggal menghitung hari itu kalau bulan ini, Seno. Ya, kebetulan kita juga menghormati bagaimana jadwal dan kesibukan Pak Prabowo yang di hari-hari ini sedang ada lawatan kunjungan kenegaraan ke India kan. Artinya memang itu ada suatu misi kenegaraan yang harus dilaksanakan sebagai presiden, sebagai kepala negara, kita menghormati itu. Jadi tentu dalam posisi ini saya rasa secara hambatan, secara hubungan itu tidak ada hambatan berarti. Tetapi memang seperti yang saya sampaikan waktu itu, ini masalah teknis saja kok. Dari kesiapan waktu kedua tokoh, kemudian juga saya rasa terkait tanggal nanti Bu Mega dan Pak Prabowo yang akan menentukan secara langsung. Oh, oke, nggak ada hambatan, Bung Ginting. Bagaimana Anda juga memaknai anggrek bulang dari Hambalang tersebut? Iya, ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan keduanya itu melebihi dari hubungan politik di antara mereka. Jadi sesama anak bangsa punya hubungan yang sangat harmonis, walaupun ada dinamika-dinamika, terutama dinamika pada saat pemilu presiden. Ya, tapi tentu saja publik melihat bahwa tarik ulur rencana pertemuan ini selalu terjadi, misalnya sebelum pelantikan Presiden Prabowo, setelah pelantikan Presiden Prabowo, setelah ulang tahun PDI Perjuangan, setelah ulang tahun Megawati. Tapi sampai sekarang publik melihat hilalnya tuh belum ada. Hilalnya belum kelihatan. Anda masih melihat ini belum ada hilalnya, meskipun sudah disampaikan ini masalah teknis saja sebenarnya. Hubungannya sudah cukup dekat, cukup mesra. Apa yang dikhawatirkan, Bung Ginting? Ya, paling tidak publik juga melihat setidaknya ada klaster-klaster juga di dalam tubuh PDIP pada saat sebelum pengumuman kabinet. Pertama tentu saja ada yang menginginkan masuk di dalam kabinet, yang kedua tentu saja menunggu dulu, lihat dulu baru masuk, ketiga ada yang menolak. Nah, saya kira itu demokratis ya, di mana-mana ada faksi-faksi, ada pikiran-pikiran seperti itu. Namun demikian menurut saya pertemuan ini bisa kehilangan makna atau bisa kehilangan momentum apabila kemudian situasinya berlarut-larut. Nah, awalnya barangkali Prabowo lebih membutuhkan pertemuan itu. Tapi sekarang menurut saya Prabowo sudah full power. Artinya dukungan yang luar biasa di dalam pemerintahan dan juga dukungan di dalam parlemen. Tapi setidaknya pertemuan dua tokoh ini, Gerindra atau Prabowo dengan juga PDIP atau Megawati, ini mempertemukan dua pemenang pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024. Tapi sistem pemerintahan kita adalah presidensil, di mana kemudian presiden itu tentu lebih firm, punya kekuatan penuh, dan kalau di parlemen di mana PDIP memimpin itu kan kepemimpinannya kolektif. Nah, sementara kalau presiden itu eksekutif tunggal. Sebentar Bung Ginting, maksud Anda artinya PDIP jangan terlalu jual mahal dong gitu? Nah, kira-kira udah dijawab. Ya, saya kira awalnya barangkali Prabowo lebih membutuhkan. Kalau sekarang menurut saya PDIP lebih membutuhkan. Juga karena itu diupayakan, barangkali publik juga berharap
PDIP dong sekarang yang lebih agresif. Membutuhkan dalam hal apa, Bung? Nanti kita konfirmasi juga ke Seno nih. Ya saya kira begini ya, Prabowo itu menginginkan bahwa semua akan dirangkul. Potensi-potensi bangsa, artinya siapapun masuk di dalam. Tapi dari segi PDIP-nya? Nah, kalau PDIP casingnya misalnya melalui pernyataan-pernyataan Sekjen Hasto, itu di luar. Tapi kalau dari pernyataan-pernyataan Puan Maharani itu ada di dalam, kan seperti itu. Jadi publik juga menangkap seperti itu. Tapi dalam pengertian walaupun tidak di dalam kabinet, tapi dukungan PDIP terhadap Prabowo Subianto juga kan sangat kuat, termasuk di parlemen. Sehingga publik juga melihat bahwa ini momentumnya barangkali menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo. Apakah kemudian setelah 100 hari itu ada evaluasi, dibuka lagi kesempatan PDIP untuk masuk dalam pemerintahan. Itu pertanyaan besarnya. Akankah kemudian standing point PDIP saat ini seperti apa sih? Akankah berubah, Seno, seperti yang disampaikan oleh Bung Ginting? Menebak-nebak sinyal-sinyal yang ada sejauh ini mengapa tak kunjung bertemu? Dijawabnya nanti ya. Sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.